produk baru untuk peninggi badan. Nah, ini produknya baru. Nah, jadi ini barusan keluar hari Selasa kemarin di Korea dan ini banyak banget eh, reaksinya ya untuk ibu-ibu dan untuk orang yang peduli dengan cucunya untuk peninggi badan. Nah, jadi apa nggak ada cara lain nih untuk mendukung pertumbuhan badan tinggi secara maksimal? Nah, jadi Etomi itu melakukan penelitian untuk apa? Solusi premium untuk mendukung pertumbuhan optimal anak. Hmm. Nah, di sini kalau kita lihat faktor untuk pertumbuhan itu apa sih? Ada faktor bawaan dan faktor yang dapat direkomendasikan maksudnya dari lingkungan ya. Jadi kalau misalnya faktor bawaan itu apa? Kayak keturunan atau DNA itu 23% katanya mempengaruhi. Nah, tapi kan kalau faktor DNA atau keturunan itu kita nggak bisa mengubah karena itu udah dari DNA dia sendiri gitu loh. Jadi faktor DNA atau keturunan itu yang menentukan seberapa cepat sih dia punya lempeng pertumbuhannya itu kebuka gitu loh. Terus habis itu seberapa cepat juga ketutupnya itu tergantung dari dia punya DNA atau keturunan ya. Biasanya nggak tahu di Indonesia ada apa enggak, tapi di Korea sini ada yang namanya tes untuk pertumbuhan anak-anak yaitu faktor bawaan dari anak tersebut. Misalnya dia ini bisa tingginya tuh sampai kapan sih gitu loh, sampai kapan dan maksimal tinggi dia tuh berapa gitu kan. Nah, jadi dari tesnya itu misalnya dia bisa tingginya tuh maksimal dari DNA dia itu misalnya dia bisa tingginya sampai 155 cm. Atau misalnya yang cowok 170 doang, misalnya 170 atau 160. Kan kecil banget gitu kan. Nah, jadi waktu itu orang tua kan merasa apa? Waduh, kasihan juga ya. Maksudnya kalau dia bisa lebih tinggi, itu kan lebih lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan kalau cowok itu apa cewek itu yang tinggi-tinggi, panjang gitu berasa kayak lebih berasa katanya lebih mendapat perasaan itu lebih 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 keren atau lebih pede lah gitu loh. Dia lebih pede gitu kan. Nah, jadi makanya pertumbuhan badan atau tinggi ini di Korea tuh sangat penting gitu. Nah, tapi masalahnya Ya, sekarang lanjutin. kan zaman Contohnya zaman sekarang ya, zaman sekarang itu kebanyakan apa? Anak-anak itu lihatnya handphone gitu kan. Dia nggak jarang banget di luar. Di luar main kayak kita zaman dulu waktu kecil tuh mainnya kan di luar, main petak umpet, main apa lompat tali lah, main apa itu selalu di luar karena nggak ada handphone kan dulu. Tapi sekarang apa bangun tidur handphone ke sekolah, naik mobil turun terus habis itu nanti lihat lagi handphone untuk main di luar untuk menggerakkan tubuhnya atau otot-ototnya itu jarang banget gitu loh. Makanya banyak banget anak-anak yang sekarang itu lebih pendek daripada orang tuanya gitu loh. Lebih pendek dari orang tuanya. Nah, oleh sebab itu kan apa? Pengaruh dari lingkungan ya, pengaruh dari lingkungan. Nah, jadi apa sih yang kita bisa lakukan gitu kan? Yang mempengaruhi pertumbuhan anak-anak itu apa? Ada tiga. Tadi kan yang DNA itu udah nggak bisa diapa-apain. Kalau DNA pertumbuhan apa keturunan itu nggak bisa diapa-apain. Tapi yang bisa kita lakukan lingkungan yang tadi 70% itu adalah pertama pola makan sehat, terus habis itu olahraga yang teratur dan tidur yang cukup. Itu kan cukup berkualitas. Nah, jadi dulu kalau kita dengar kan dulu apa tidur itu misalnya di jam misalnya jam 10 harus tidurnya pagi lah jam 10 jam 11 jam 12 supaya bisa cepat tinggi. Ternyata menurut penelitian akhir-akhir ini mengatakan bahwa tidur itu tidak tergantung dari dia harus tidurnya pagian gitu loh. Jadi yang mempengaruhi dia pertumbuhan badan itu apa? Tidurnya itu harus pulas. Misalnya dia mau tidurnya jam 12 atau jam berapa, tapi harus tidurnya tuh pulas. Nah, jadi kan kalau kita lihat kita dulu waktu mempelajari mungkin ada yang dengar pas di Laktium itu BREM sama REM ya, REM. Jadi
pada saat kita itu tidurnya pulas itu sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu. Terus habis itu kan dia naik lagi kan di REM. Nah, pada saat yang pulas itu, yang pulas 30 menit sampai 1 jam itu hormon pertumbuhannya itu paling banyak produksi paling banyak keluarnya pada saat itu. Gitu loh. Nah, jadi pada saat tidur itu biasanya berapa kali? 3 sampai 4 kali dia. Tidur pulasnya itu 3 4 kali gitu. Nah, pada saat ini hormon pertumbuhannya itu paling efektif, paling banyak keluar gitu. Nah, terus habis itu eh kedua itu apa? Pengaruh makanan ya, makanan. Jadi kalau misalnya anak itu obesitas atau badan ya itu terlalu gemuk itu juga mempengaruhi tinggi badannya. Jadi kalau misalnya dia terlalu gemuk, obesitas itu apa? Merangsang hormon pertumbuhannya itu jadi lebih cepat keluar gitu loh. Kalau terlalu gendut. Nah, terlalu gemuk itu akhirnya makanya kan kalau orang yang misalnya yang anak-anak yang terlalu gemuk ya, yang apalagi kalau kita lihat cewek, apalagi cewek kan paling banyak kelihatan gitu ya, udah nongol dulu atau bagian dadanya sudah agak nongol, terus atau misalnya dia mensnya cepat keluarnya. Jadi makanya kalau eh, katanya anak-anak di atas 40 kilo ya, 40 kilo menstruasinya keluar gitu loh. Jadi kan cepat keluar. Kalau udah menstruasi biasanya anak cewek itu apa? Pertumbuhannya, lempeng pertumbuhannya tuh jadinya udah berkurang banget gitu, udah hampir berhenti gitu loh. Jadi dia nggak bisa tinggi lebih banyak lagi. Kalau yang dulunya tuh lempeng pertumbuhannya terbuka, dia bisa tingginya tuh lebih cepat kan, lebih banyak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia lempeng pertumbuhannya ini kayak udah tertutup, semakin tertutup, itu pertumbuhannya tuh semakin berkurang banyak banget gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya hormon pertumbuhannya ini lebih cepat keluar, kan misalnya dia umur apa? Misalnya dia karena pertumbuhannya ini hormon pertumbuhannya ini cepat keluar umur 12 itu dia apa hormon pertumbuhannya udah keluar gitu kan. Umur 12, 13, 14. Pada saat 14 itu biasanya lempeng pertumbuhannya akan tertutup pada saat itu gitu loh. Nggak tertutup 100% sih, tapi maksudnya udah nggak bisa tinggi banyak gitu kan. Jadi dari 12 sampai 14 itu pertumbuhannya dia paling banyak. Nah, tapi berarti kan umur 15 dia udah berhenti gitu kan. Nah, tapi harusnya hormon pertumbuhannya itu kalau bisa diperlambat, dia kan tinggi nih, 12, 13, 14 tinggi, meninggi, meninggi. Pas umur 15 dia pertumbuhannya tuh lebih banyak lagi apa meningginya gitu kan. Makanya banyak orang yang disuntik misalnya hormon supaya memperlambat keluarnya menstruasi. Itu juga ada di Korea sini. Kalau misalnya dia pertumbuhannya tuh terlalu, maksudnya lempeng pertumbuhannya terlalu cepat keluar atau menstruasinya cepat datang, itu nggak boleh katanya. Jadi ada yang disuntik hormon untuk menekan supaya hormonnya ini nggak keluar banyak, itu juga ada. Jadi pola makan itu juga sangat penting. eh, jangan makan minum minuman yang manis-manis. Kayak misalnya soda atau jus, terus habis itu goreng-gorengan, itu juga jangan katanya kue-kue yang manis-manis itu juga karena apa? Karena minuman maksudnya yang bahan-bahan minuman-minuman manis tersebut itu kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh kita, maka dia itu akan bersaing dengan insulin. Sedangkan itu akan menghambat IGF. IGF itu apa? Insulin factor growth-nya itu maka ini IGF ini apa sih? IGF itu adalah untuk zat pengantar yang mengantar merangsang pertumbuhan kita. Jadi akhirnya terhambat kan IGF-nya ini gitu loh. Jadi jangan kasih makanan yang terlalu manis-manis karena itu juga menghambat pertumbuhan. Nah, jadi obesitas ini juga nggak boleh karena apa? Obesitas itu merangsang apa? Leptin, hormon leptin, yaitu hormon pertumbuhan. Hormon leptin ini adalah apa? Ini adalah leptin hormon ini protein ya, protein.
Nah, jadi dia merangsang leptin hormon ini untuk keluar lebih cepat gitu. Jadi kita harus mengatur nutrisi anak kita juga gitu loh. Nah, terus juga dibilang HP. HP itu harus dimatikan 1 sampai 2 jam sebelum tidur. Ada kan HP yang ditaruh anak pasti dia tidur itu HP-nya ditaruh di samping kepala, pokoknya di samping dia itu nggak bagus katanya. Karena apa? Karena HP ini juga mengganggu pertumbuhan. Kan kalau HP itu juga merangsang ya supaya tidur kita itu jadi nggak nyenyak gitu loh. Nah, jadi HP itu lebih baik pas tidur jauh, jauh dari anak-anak gitu loh, jauh. Nah, jadi supaya apa? Nggak mengganggu tumbuhan gitu. Jadi HP itu juga penting. Gitu. Nah, jadi pola makan, tidur yang cukup itu masih sama olahraga itu kan kita masih bisa ngatur ya, dan olahraga yang bagus itu apa? Karena kan dari atas kepala sampai ke bawah lempeng pertumbuhan itu paling banyak terdapatnya di mana? Di lutut. Nah, di lutut, jadi olahraga yang merangsang lutut itu sangat baik. Olahraga yang merangsang lutut itu apa? Kayak basket, lompat tali, lari. Nah, apakah olahraga aja cukup? Itu enggak. Karena kan diperlukan apa? Stretching yang cukup juga. Stretching itu penting banget. Stretching itu karena apa? Merangsang pertumbuhan eh karena apa? Otot paha dan otot betis ya. Otot paha belakang dan otot betis belakang. Nah, itu harus di stretching gitu loh. Jadi supaya apa dia kayak bisa menarik kayak tumbuhan lempeng pertumbuhan di lutut tersebut, di lutut. Jadi bukan hanya olahraga aja, tapi harus disertai dengan stretching gitu loh. Nah, jadi yang bisa kita bantu kan dari pola makan, olahraga, tidur yang cukup. Tapi kalau tidur itu juga maksudnya kan kita juga misalnya suruh mereka tidur, biasanya mereka nggak tidur gitu kan, malah sampai malam apa gitu. Nah, jadi yang paling bisa kita bantu, kita atur adalah apa? Dari nutrisi, ya kan? Dari nutrisi gitu, dari makanan ini gitu loh. Nah, eh jadi Etomi itu mengeluarkan sekarang kita punya suplemen itu apa untuk membantu membantu peningkatan eh, tinggi badan anak kita itu dari nutrisi ini gitu loh. Nah, hmm, tadi kan dibilang mungkin ada yang tadi dengar faktor pertumbuhan IGF. IGF itu insulin like growth factor gitu loh. Ini adalah zat yang diproduksi di hati kita. Nah, dia merespon terhadap hormon pertumbuhan dan berperan sebagai mediator pertumbuhan. Jadi IGF ini sangat penting. IGF ini sangat penting. Nah, IGF ini yang merangsang IGF ini terdapat di suplemen kita ini, gitu loh. Nah, jadi kandungannya itu apa? Kita punya produk itu kandungannya adalah fermentasi probiotik dari tiram, fermentasi tiram, gitu loh. Ekstrak probiotik fermentasi tiram. Dan dia juga ada bahan seperti kalsium, seng, dan vitamin D juga. Dan rasanya tuh rasa mangga. Mangga bentuknya jelly ya, jelly jadi gampang diminum, dimakan untuk anak-anak. Dan kalau ditaruh di kulkas itu lebih enak, adem-adem gitu lebih enak. Nah, jadi di produk Etomi ini dia bukan hormon ya, bukan hormon pertumbuhan, beda gitu loh. Nah, kalau hormon pertumbuhan yang suntik hormon pertumbuhan kan di Korea sini misalnya anaknya itu dibilang oh nih kayaknya pertumbuhannya cuman bisa 150 cm, terus ibu-ibunya kan aduh gimana ya anaknya harus tinggi lebih banyak nih, terus habis itu mereka ke dokter tuh suntik suntik hormon, biasanya suntik hormon supaya apa anaknya ini bisa tinggi lagi gitu kan. Nah, hormon suntikan hormon itu mengandung efek samping juga. Dia bukan hanya memberikan hormon pertumbuhan, tapi dia juga merangsang
sel kanker. Jadi makanya sebenarnya kayak suntikan hormon gitu sebenarnya nggak bagus juga ya gitu loh. Nah, jadi Etomi punya ini bukan hormon. Bukan hormon, tapi dia apa? Dia cara kerjanya adalah eh, kandungan GABA. GABA itu merangsang supaya kita tuh bisa tidur dengan nyenyak gitu loh. Nah, karena pada saat tidur ini, pada saat tidur menghasilkan paling banyak hormon pertumbuhan, ya kan? Jadi tidurnya kan harus pulas tadi, harus pulas. Nah, pada saat tidur otak kita itu mengantarkan signal untuk hormon pertumbuhan keluar. Hormon pertumbuhannya keluar gitu kan. Nah, kemudian hormon pertumbuhannya itu menuju ke hati. Di hati lalu merangsang pembentukan dan pelepasan faktor pertumbuhan gitu. Faktor pertumbuhan yang disebut IGF tadi. IGF ya, IGF, 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 IGF. Nah, kemudian dari IGF ini dia menuju ke lempeng pertumbuhan growth plate di lutut, biasanya di lutut untuk merangsang pembelahan dan aktivitas sel-sel tulang rawan. Nah, sehingga tinggi badannya itu bisa bertambah gitu loh, bertambah. Ini cara kerjanya suplemen etomi etomi kita ini untuk peninggi badan ini. Nah, itu didapat dari mana sih? Bahannya itu didapat dari tiram. Tiram ini gitu loh. Nah, tiram itu kan dikenal sebagai apa? Susu dari laut. Susu dari laut. Nah, apakah kita kalau gitu kita makan aja tuh tiram gitu kan? Makan tiram aja setiap hari banyak-banyak gitu kan? Apa bisa tinggi? Itu nggak bisa. Nah, karena kandungan untuk pertumbuhan yang ada di dalam tiram ini itu molekulnya tuh besar. Nah, oleh sebab itu, jadi nggak bisa menyerap dalam tubuh kita dengan baik itu nggak bisa, gitu loh. Jadi walaupun kita makan tiram banyak-banyak pun nggak bisa membuat kita tinggi karena apa? Tidak menyerap dalam tubuh kita, dia terbuang gitu aja, gitu loh. Nah, jadi karena oleh sebab itu, Etomi menggunakan metode apa? Dipecah molekulnya itu dengan probiotik difermentasi tiramnya kan difermentasi dan menggunakan probiotik supaya apa molekulnya itu menjadi kecil dan bisa menyerap dengan baik ke dalam tubuh kita gitu loh. Nah, kandungannya itu juga salah satunya di tiram ini paling banyak adalah GABA. GABA dia ada kandungan GABA dan kandungan taurin ini. Nah, GABA itu membantu merilekskan tubuh sehingga tubuh kita tuh bisa tidur lebih nyenyak lagi. Gitu kan karena tidur nyenyak itu sangat penting pada saat dia tidur nyenyak itu keluar hormon pertumbuhannya gitu loh. Nah, dan GABA ini juga merangsang produksi hormon pertumbuhan gitu. GABA ini fungsinya. Nah, kemudian taurin. Nah, taurin dan GABA ini merangsang produksi IGF di hati. Mengandung taurin 1% dari total ekstrak fermentasi tiram, ya kan? Nah, di sini. Jadi taurin dan GABA ini merangsang IGF di hati dan juga di sini kan kita ada ini GABA membantu relaksasi dan tidur yang lebih nyenyak terus merangsang eh, produksi hormon pertumbuhan atau GH gitu. Nah, sehingga hasil tinggi badan meningkat secara optimal. Hmm. Nah, jadi di sini juga ada kandungan zinc, tauri, GABA berperan merangsang sel-sel tulang rawan di lempeng pertumbuhan agar membelah lebih aktif sehingga mendukung pertumbuhan tulang dan peningkatan tinggi badan. Hmm. 6 indikator perbaikan terkait pertumbuhan berdasarkan hasil jadi hasil dari bahan-bahan tersebut itu berdasarkan hasil penelitian ya pada hewan percobaan dan juga udah pada manusia gitu. Jadi ini bukan maksudnya perkiraan, tapi ada hasil uji klinisnya semua gitu loh. Jadi di sini dari hasil uji klinisnya tersebut itu 6 indikator perbaikan terhadap pertumbuhan terkait pertumbuhan badan yaitu peningkatan tinggi badan membantu peningkatan tinggi badan secara keseluruhan. Terus habis itu membantu peningkatan tinggi badan pada anak-anak laki-laki
maupun perempuan. Jadi dua-duanya ya. Terus kecepatan pertumbuhan mendukung peningkatan kecepatan pertumbuhan anak. Terus peningkatan skor SDS. SDS itu tadi adalah kalau misalnya perbandingan ya. Misalnya, oh untuk usia dia itu normalnya tinggi badannya seberapa gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dia apa misalnya dia di bawah skor SDS kan berarti dia apa? Pertumbuhan badannya itu di bawah anak-anak seumur dia gitu, nggak terlalu tinggi kan berarti gitu. Nah, di sini dengan suplemen peninggi badannya Etomi ini ternyata peningkatan skor SDS-nya juga meningkat gitu kan. Terus habis itu membantu peningkatan IGF-1 yang berperan dalam pertumbuhan. Nah, terus peningkatan IGF BP3 yang berperan dalam pertumbuhan juga. Nah, melalui penelitian pada hewan percobaan dengan pemberian ekstrak fermentasi tiram ini probiotik. Nah, terbukti secara ilmiah bahwa indikator seperti panjang tulang tubuh, terus habis itu hormon pertumbuhan, terus habis itu eh, jalur pensinyalan pertumbuhan, indeks tulang rawan, kekuatan tulang, dan luas permukaan tulang itu meningkat secara signifikan. Jadi dia udah ada uji-uji klinisnya. Hmm. Juga pada eh, tubuh manusia, hasil uji penerapan pada manusia selama 24 minggu, ternyata dalam 6 bulan nih, dia minum dalam 6 bulan, itu misalnya kan misalnya nih dia harusnya bisa tingginya itu sampai misalnya berapa 5 senti gitu ya dalam 6 bulan misalnya. Nah, dengan minum Atomi punya suplemen ini ditambah 1,23 senti maksimalnya 1,2 senti dalam 6 bulan. Nah, jadi dari dia punya dari dia punya tinggi badan awal, maksudnya yang keluar dari hasilnya harusnya dia bisa tinggi nih sampai segini gitu. Itu ditambah lagi 1,23 senti gitu loh. Per 6 bulan ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam setahun misalnya 2 senti gitu kan. Dalam setahun 2 senti dia bisa tinggi. Kan lumayan ya. Misalnya dia harusnya tingginya 155 senti misalnya. Tapi karena dia minum 5 tahun nih, berarti kan nambahnya 10 senti kan. Nah, jadi dia punya tinggi badan itu jadi bisa sampai 165 senti gitu. Lumayan banget gitu kan. Nah, kalau misalnya dia minumnya 5 tahun, terus sehari satu ya, sehari satu gitu loh. Mm-mm. Nah, ini hasil uji aplikasi pada tubuh, pada manusia ya. Faktor fungsi ginjal menurut jenis kelamin, faktor pertumbuhan, terus habis itu kecepatan pertumbuhan, skor SDS-nya, pertumbuhan IGF BP3-nya. Itu juga meningkat. Nah, jadi bahan ini itu udah diakui secara medis untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan itu ada 4 hak patennya dari 4 negara ya. Nomor patennya udah ada. Nah, terus habis itu SCI-nya juga ada. Nah, publikasi penelitian bereputasi tinggi seperti SCI. Nah, jadi dia punya produksi itu enggak dari tiramnya aja langsung di, di, dibikin itu enggak, tapi dia apa diisolasi bakteri asam laktat, ya kan? Dan tiramnya itu dari yang Tongyong, Korea. Korea, Tongyong, daerah Tongyong, Korea. Nah, isolasi pakai probiotik ini, terus habis itu difermentasi, disaring halus, pengeringan, dan membuat bahan baku khusus. Hmm. Dia juga mengandung apa? Kalsium, mineral utama dalam struktur tulang dan gigi, ya kan? Membantu memelihara kepadatan tulang yang terbentuk melalui proses pembentukan dan mineralisasi tulang. Terus habis itu juga mengandung zinc, mineral yang penting berperan dalam fungsi sistem imun.
Nah, jadi seperti zinc, taurin, dan GABA itu berperan merangsang sel-sel tulang rawan di lempeng tumbuhan agar dia tuh membelah lebih aktif sehingga mendukung pertumbuhan tulang dan peningkatan tinggi badan. Hmm. Juga mengandung vitamin C ya, dibutuhkan untuk menjaga fungsi tubuh yang normal, berperan sebagai antioksidan juga dan membantu penyerapan zat besi. Jadi supaya zincnya ini terserap dengan baik serta berperan dalam pembentukan kolagen dan mendukung fungsi imun. Hmm. Nah, jadi kita punya direktur Etomi itu kan dokter Yun Yong Song ya. Yun Yong Song yang tingginya tuh 190 cm dia. Nah, jadi dulu itu dia pernah bikin project penelitian untuk meninggikan badan anak-anak gitu kan. Sebelum dia di Etomi gitu, dia punya project ini gitu. Jadi dia eh, membuat penelitian mengenai peninggian badan ini. Nah, pada saat itu dia kan pas hasilnya keluar, itu dia berpikir ini harus diteruskan apa enggak ya gitu loh. Karena ternyata suntikan hormonnya itu harganya tuh mahal gitu loh, mahal banget dan mempunyai efek samping gitu kan. Efek sampingnya apa ya tadi? Dia bukan hanya mengembangkan memasukkan hormon pertumbuhan, tapi dia juga mengembangkan sel-sel kanker gitu kan. Akhirnya di stop. Dia kayaknya nggak mau meneruskan penelitian ini dan dia nggak mau mengeluarkan produk ini gitu kan. Nah, pas dia masuk Atomi, terus habis itu ada penelitian mengenai suplemen peninggi badan ini, makanya dia lebih berasa aman. Oh, dengan cara ini itu lebih aman gitu loh, karena bukan memasukkan hormon gitu kan. Nah, jadi di sini rasanya itu rasa mangga yang lezat gitu kan. Terus habis itu dia ada manis-manisnya itu adalah fructooligosakarida. Nah, jadi aman untuk digunakan. Terus ada kandungan xilitol dan ekstra mangga. Nah, jadi di sini menikmatinya misalnya, oh ditaruh di suhu ruang, itu bisa dikonsumsi kapan aja juga nggak apa-apa. Kalau lebih enak itu masukin ke kulkas juga boleh ya, kulkas juga boleh gitu. Nah, untuk anak-anak yang belum terbiasa, karena biasanya yang makan ini itu misalnya anak usia 3 sampai 4 tahun boleh. Nah, biasanya untuk memulai misalnya anak ibu-ibu tuh mulai perhatian dengan pertumbuhan badan itu pada umur 5 tahun biasanya. 5 tahun selama 5 sampai 12 tahun biasanya. Gitu loh. 5 sampai 12 tahun. Nah, jadi kalau dibandingkan ya dengan kan di luar juga ada ya produk-produk suplemen untuk peninggi badan. Itu banyak banget, ada yang berupa permen lah, ada yang berupa jelly juga gitu kan banyak banget. Nah, kalau dibandingkan nih dengan merek-merek yang lain, ada merek dari A atau B gitu kan. Nah, itu campuran ekstrak herbal beraroma, ekstrak kolostrum. Nah, tapi kalau yang penting itu kita lihat di mana itu penambahan penambahannya itu loh, pertambahan tinggi badannya itu selama 11 tahun penambahannya cuma 0,33 cm gitu loh. Nah, terus ada yang bahan fungsional ini yang merek yang B itu peninggi badan anaknya bertambahnya cuma 0,9 cm gitu loh. Jadi kan dikit banget ya. Sedangkan di Etomi itu selama 6 bulan, 6 bulan itu bisa menambah pertumbuhannya tuh 1,23 cm maksimal gitu loh. Nah, di sini dia kan menggunakan bahan-bahan kayak gula-gula supaya manis apa gitu kan. Nah, yang Tommy itu tidak ada gitu. Dan harganya hmm, itu lebih untuk 30 hari emang lebih murah ya. Harganya itu lebih murah, dia ada yang bentuk stick jelly gitu kan. Lebih murah, tapi yang eh, Etomi punya itu harganya 120.000 won untuk yang pembelian 4 set. Hmm.
tapi dia punya penumbuhan untuk tambahan badannya itu jauh lebih tinggi 1,23 cm dan lebih aman. Hmm. Karena bahannya juga beda kan. Ini campuran ekstrak herbal beraroma. Ini ekstrak kolostrum. Ini jamur ya kayaknya. Mm-mm. Dan kalau dibandingkan dengan suntik hormon itu nggak nggak murah loh. Karena kan saya dulu juga pernah berpikir untuk suntik hormon untuk anak-anak saya gitu loh. Nah, saya kan lihat loh, kok mereka ini kok nggak tinggi-tinggi ya, jadi kan jadi khawatir gitu kan, apa disuntik hormon gitu kan. Nah, itu 10 sampai 12 juta won, 10 sampai 12 juta won itu berarti sekitar 100 juta per tahun. 100 juta per tahun. Dan emang nggak ditanggung asuransi, nggak ada. Nah, tapi kalau yang Etomi punya ini sekitar 2 juta won per tahun. 2 juta berarti 20 jutaan ya. Kalau dia beli, apa namanya, yang harganya 198.000 itu 30 hari setiap bulan. Nah, itu 2 juta won. Mm-mm. Kira-kira. Nah, jadi di sini kalau suntik hormon efek pasti untuk pengobatan penyakit jika hormonnya normal, tapi efeknya mungkin tidak ada kalau hormonnya normal. Tapi kalau misalnya enggak itu misalnya apa hormon efek sampingnya jika hormonnya tidak normal itu bisa menimbulkan efek samping gitu loh. Mm-mm. Kalau yang ini kan nggak ada efek sampingnya. 구독, 좋아요 눌러주세요.